Kenapa sih Angkatan Udara AS kok menghidupkan lagi elang tua ini di era jet siluman? Biasakan membaca berita dengan selalu ingat kepada Sang Pencipta agar bisa jernih dalam menyikapi informasi yang kita terima. Oke, mari kita bedah ini ya. Anda kasih kami setumpuk materi soal F-15EX Eagle Eye. Ini kan pesawat yang desain dasarnya jujur aja dari tahun 70-an gitu kan? Misi kita sekarang. Kenapa sih Angkatan Udara AS kok menghidupkan lagi elang tua ini di era jet siluman? Dan kita mulai dari foto yang wah, ikonik banget dari Oregon itu. Sebuah F-15EX nanjak nyaris vertikal, diselimuti uap. Itu kan bukan cuma buat pamer kan, pasti ada pesannya di situ. Betul, foto itu tuh sebuah pernyataan. Tapi kuncinya di sini sebenarnya bukan soal nostalgia, tapi ya pragmatisme, murni itu. Angkatan Udara AS itu punya masalah yang serius banget. Armada F-15C mereka itu udah tua banget. Setua apa memangnya? Sampai di titik, ini beneran, ada risiko sayapnya bisa copot di tengah penerbangan. Serius? Sampai segitunya? Iya. Nah, di sisi lain, produksi F-22 Raptor yang super canggih itu dihentikan terlalu cepat. Terus, F-35, mahal banget biaya operasinya per jam. Jadi, F-15EX ini muncul sebagai solusi, truk senjata terbang. Truk senjata, maksudnya cuma buat bawa banyak muatan gitu? Tepat. Kerangkanya sudah terbukti tangguh, tapi ini dirancang ulang untuk bisa terbang selama 20.000 jam. Itu luar biasa awet. Dan ya biaya operasinya jauh lebih rendah. Oke, jadi ini soal kepraktisan. Tapi dari luar kelihatannya ya F-15 yang itu-itu aja. Di materi Anda ini disorot ada perubahan, revolusioner, tapi justru nggak kelihatan. Apa sih upgrade paling dasarnya? Sistem sarafnya. Itu yang dirombak total. Jadi gini, F-15 yang lama itu pakainya sistem kontrol hidromekanis. Bayangin aja, ada kabel baja dan batang pendorong fisik. Jadi beneran ada kabel yang nyambungin tuas pilot ke sayap secara fisik? Betul, sangat analog. Nah, di F-15EX, semua itu dibuang. Diganti total pakai sistem yang namanya digital fly-by-wire. Sekarang, gerakan tuas pilot itu jadi sinyal elektronik. Sinyal ini diolah komputer, baru komputernya yang gerakin sayap. Tunggu. Berarti nggak ada koneksi fisik langsung lagi? Sama sekali? Sama sekali nggak ada. Terus implikasinya apa? Kenapa itu penting banget? Implikasinya, wah, masif. Karena komputer yang ngontrol, dia bisa bikin penyesuaian ribuan kali per detik buat jaga stabilitas. Dan, nah ini kuncinya. Inilah yang bikin insinyur bisa mengaktifkan lagi stasiun senjata nomor 1 dan 9. Oh, yang di ujung sayap itu ya? Iya, yang di model lama nggak bisa dipakai karena, ya itu, bikin pesawat nggak stabil. Dengan fly-by-wire, masalah itu beres. Hasilnya, F-15EX bisa bawa 12 rudal udara ke udara. Jauh lebih banyak dari F-22 atau F-35 sekalipun. Baru nyambung saya. Jadi gara-gara sistem kontrol yang nggak kelihatan itu, dia langsung jadi truk rudal. Gila ya, koneksinya langsung banget. Nah, kalau sarafnya udah secanggih itu, otaknya gimana? Kokpitnya maksud saya. Otaknya juga dirombak total. Di F-15 lama, pilot itu kan dikelilingi puluhan jam pengukur analog, layar kecil-kecil, pusing liatnya. Di F-15EX, semua itu hilang. Cuma ada satu layar sentuh raksasa. Ukurannya 19 x 10 inci. Namanya Large Area Display atau LED. Satu layar doang? Buat semuanya? Iya, semuanya. Data terbang, peta, sensor senjata, semua di situ. Pilot bisa atur sendiri tampilannya. Jadi beban kognitifnya turun drastis. Oke, jadi internalnya udah canggih banget. Tapi kan masalah utamanya tetap, dari luar dia nggak siluman. Gimana caranya dia bisa selamat di medan perang modern yang penuh radar canggih? Nah, ini dia bagian paling kerennya menurut saya.
Dia memang nggak punya siluman fisik, tapi dia punya siluman digital. Ini berkat sistem perang elektronik canggih, namanya EPAWES. Siluman digital. Apa itu? Cara kerjanya itu bukan ngumpet, justru sebaliknya. Dia agresif banget. Agresif gimana maksudnya? Dia nangkep sinyal radar musuh yang datang, dianalisis dalam sekejap, terus sinyal itu dimodifikasi secara digital, baru dikirim balik. Tujuannya buat apa? Buat ngecoh radar musuh, tepat. Sinyal balasan itu bikin radar musuh jadi melihat F-15IX di lokasi yang salah, atau terbang dengan kecepatan yang salah, atau bahkan bisa jadi radar musuh melihat ada banyak target padahal pesawatnya cuma satu. Ini penipuan elektronik tingkat tinggi. Wow, jadi dia bisa bertahan hidup sambil bawa muatan segitu banyak? Dan bahkan bisa jadi platform buat senjata hipersonik masa depan kan? Sesuatu yang jet siluman nggak bisa lakukan karena ruang internalnya terbatas. Bener. Jadi kalau kita lihat gambaran besarnya, F-15IX ini kombinasi sempurna. Kerangkanya udah terbukti tangguh di pertempuran, tapi sistem saraf dan otaknya itu udah abad ke-21. Ini bukan cuma upgrade, ini reinkarnasi. Makanya sekutu kayak Israel juga beli. Mereka butuh pesawat yang bisa bawa bom penghancur bunker super besar itu yang nggak bakal muat di dalam F-35 mereka. Bisa sama mematikannya dengan revolusi yang ya jauh lebih mahal. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan buat Anda renungkan. Di dunia yang sekarang terobsesi sama hal baru berikutnya, kira-kira teknologi lawas teruji mana lagi ya, yang sebenarnya cuma butuh satu transplantasi otak digital untuk bisa dominan lagi di masa depan?